Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kitab Al-Kabair, atau di antara dosa-dosa besar yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kali ini atau pembahasan kali ini yaitu pembahasan yang sangat penting. Di antara termasuk dosa besar yaitu adalah al-imamul ghasyu li riayatihi zalimul jabbar, yaitu adalah al-imamul ghasyu, pemimpin yang curang. Ghosh itu kan artinya curang ya. Makanya Nabi SAW menjelaskan apa? Man ghoshana, orang siapa yang berbuat curang di antara kita, falaysa minna, bukan kelompok kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang-orang yang curang. Orang yang curang di sini kan banyak, bukan hanya sekedar berkaitan dengan pemimpin saja. Bahkan banyak kecurangan-kecurangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, curang dalam berbagai hal, berbagai macam hal yang itu termasuk daripada kecurangan. Ketika mungkin berkaitan dengan jual beli, itu kan bisa curang juga, atau misalkan meskipun jual belinya di situ bukan berkaitan dengan kiloan gitu kan bisa juga curang tapi berkaitan bukan dengan kilo. Ini harus hati-hati. Ini bukan berkaitan dengan imam saja, tetapi al-ghosh, yaitu curang itu Nabi SAW mengatakan itu falaysa minna, itu bukan kelompok dari kami. Contohnya misalkan kadang kita itu sering menemukan kecurangan dalam diri kita yang tidak kita sadari, yang ini menjadikan kita tidak termasuk kelompok dari Nabi SAW. Di antaranya ketika jual makanan, itu kan sering tuh, meskipun tidak berkaitan dengan kiloan. Contoh misalkan, kadang sebagian kita itu ketika apa contohnya, terserahlah menjual bubur atau nasi kuning misalkan, kan kita kalau jualan itu sudah ada takarannya kan. Kalau 10.000 itu misalkan 2 centong gitu, centong 2 siuk gitu. Ketika ada orang datang, tinggal siuk deui gitu dengan harga yang sama, kemudian tanpa memberitahukannya, itu curang nggak tuh?
Harusnya kan 10.000 itu udah centong, tapi ini udah tahu ini nggak bakal nyampe 2 centong nih, ya paling banyak 1 centong, udah aja kasih ya, tetap harganya 10.000, kemudian barangnya kurang, tidak sesuai dengan ketentuan. Ini namanya ghost namanya ya, ini yang menjadikan hilangnya keberkahan dalam jual beli kita ya, hilangnya keberkahan dari transaksi yang kita lakukan ya. Itu yang harus kita ya tanamkan kepada diri kita masing-masing ya. Hal-hal seperti itu sering terjadi, atau misalkan kecurangan dengan berbohong, kan banyak ya. Berbohong di sini tidak mesti harus mengucapkan kebohongan, tetapi menutupi kekurangan ya, menutupi kekurangan yang ada di dalamnya ya. Kenapa? Karena takut nggak laku, takut nggak dibeli. Nah, kalau orang berpikiran seperti itu pikirannya apa? Pikirannya nominal. Padahal ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita muamalah dengan manusia, ketika kita berbisnis, yang kita tanamkan itu bukan nominal tapi nilai. Maksudnya nilai di sini apa? Nilai yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kerjaannya nominal itu akan capek kita, itu akan lelah. Kenapa? Karena nominal yang kita kejar. Aduh, ini stres juga nih, nggak nyampe target, kan begitu. Tapi kalau kita niatkan bukan nominal tapi nilai yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya apapun konsekuensinya akan kita lakukan. Karena yang kita harapkan itu apa? Keberkahan. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, man akhadha malin bihaqqihi, ya barang siapa yang dia mencari harta dengan haknya, ya sesuai dengan haknya, tidak melakukan ghish, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kedoliman, apa yang akan diberikan? Yubarik lahu fi, Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Ya, waman akhadha mal bighairi haqqihi, justru orang yang mereka mencari harta, terserahlah mau dagang mau bekerja, mencari harta di situ, kemudian di dalamnya mengandung ghish, kecurangan, kedoliman, kebohongan di dalamnya, lam yubarik lahu fi, maka di dalamnya tidak akan mendapat keberkahan. Dan ini berkaitan ya dengan jual beli, bisnis, perilaku kita, dan salah satunya adalah dalam kepemimpinan. Tidak akan mendapatkan keberkahan kalau itu sudah didasari dengan kecurangan ya, kalau itu sudah didasari dengan kebohongan dan kedoliman. Artinya apa? Makanya wajar banyak ini kalau kita berbicara pemimpin, kan kedoliman itu bukan hanya sekedar pemimpin negara, pemimpin gubernur, wali kota, bukan itu aja. Kita juga sebagai pemimpin di rumah tangga juga sama masuk dalam ini ya. Jadi jangan pernah berpikir pembicaraan kita ini pemimpin hanya sekedar sukup negara aja, tapi ini juga berkaitan dengan pemimpin apa? Berkaitan dengan skup kecil, gubernur, bupati, camat, kades, dan kita juga di rumah sama. Makanya wajar ya ketika ya seorang pemimpin, meskipun mungkin apa jabatan tinggi itu kan bagi sebagian orang wah banget gitu, luar biasa banget ya, tetapi meskipun luar biasa banget gitu, kekuasaan di mana-mana, hartanya juga banyak ya, akhirnya apa? Korupsi deui we, padahal gajinya itu banyak, penghasilannya itu banyak. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan keberkahan. Kenapa? Karena tadi dijelaskan man akhadha malan bighairi haqqihi, orang yang mencari harta bighairi haqqihi, bukan dengan haknya alias dengan kecurangan, dengan kedzaliman, la yubarik lahu fih, dia tidak akan mendapatkan keberkahannya. Akhirnya apa? Orang yang seperti itu apa? Kamatsali, ya itu seperti masalul latina ya'kulu wa la yashba, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Orang yang melakukan kedzaliman, kecurangan, kebohongan, kedustaan apa? Kama salima salul ladzi yaqulu wa la yashba, orang tersebut seperti orang makan tapi tidak pernah kenyang. Secara nampak makannya banyak, secara lahiriah duitnya juga banyak, secara lahiriah hartanya juga banyak, tapi tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Kenapa?
lam yubarik lahu fih, karena Allah tidak memberikan keberkahan di dalamnya. Dengan sebab apa? Ghish, dengan sebab kecurangan, dengan sebab kezaliman. Bisa jadi keberkahan itu dicabut bukan karena korupsi aja, tapi kezaliman tersebut dicabut keberkahannya bisa jadi apa? Melalui anak dan keturunan kita masing-masing. Meskipun kita fasilitasin, pengen mobil baru kita kasih mobil baru, pengen handphone baru kita kasih handphone baru, anaknya mau kemanapun dia turuti, duitnya banyak. Ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut keberkahannya? Karena ghish di dalamnya, kedzaliman, kecurangannya, anak tersebut tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Ya, bahkan bisa jadi mungkin karena ghish tadi, karena kecurangan tadi, karena kedzaliman tadi, atau bisa jadi apa? Keberkahan tersebut dicabut melalui istrinya. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, a'dhamu barakatin nisa, wanita yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa itu? Aisarunna ma'unatu, yaitu adalah seorang perempuan yang mereka itu tidak boros dalam harta. Itu wanita yang Allah berkahi, atau harta seorang suami yang Allah berikan keberkahan di dalamnya melalui istrinya. Bahkan Nabi mengatakan apa? A'dhamun nisa barakatan, ya, wanita yang wah keberkahannya luar biasa. Aisaruhunna ma'unatan, mereka itu yang tidak boros gitu. Ya, makanya kan kadang ada orang gini, ya wajar we atuh cenah pamajikanna boros ge da salakina ge penghasilanna gede, kan begitu. Ini bukan masalah tentang besar dan kecilnya penghasilan, tapi ketika kita memiliki penghasilan besar, apalagi kecil gitu ya, ini mah besar penghasilannya banyak, terus istrinya boros, itu bukan sebuah kewajaran. Tetapi memang bisa jadi Allah mencabut keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena ada ghish, ada kecurangan di situ, ada kedzaliman terhadap orang lain, baik itu kita sebagai pemimpin ataupun bukan. Apalagi kita sebagai pemimpin lebih besar lagi dosanya. Ya, kenapa? Karena Allah mencabut keberkahan di dalamnya. Ketika apa? Ghish itu terjadi. Ya, mending kalau keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri dan keluarga orang yang dolim tersebut. Bagaimana kalau kita seorang pemimpin ternyata keberkahan itu diambil bukan dari keluarganya, bukan hanya sekedar dari anak-anaknya, tapi diambil keberkahan dari bumi yang kita pijak ini sebagai wilayah kepemimpinannya. Kenapa? Karena kedzaliman di dalamnya, karena kecurangan di dalamnya. Ya, sehingga apa? Sesuatu hal yang mungkin nampaknya nih kalau secara kasat mata bisa kita kelola dengan baik, ya, bisa kita kelola dengan baik sebagai kita rakyat yang dipimpinnya, tapi kita juga tidak bisa mengelolanya. Ya, kemungkaran di mana-mana, kekurangan, musibah dan yang lainnya, itu bisa jadi karena sifat ghish tadi, perilaku kecurangan, perilaku kedzaliman, sehingga kita merasakan dampak dari kedzaliman itu sendiri. Allah mencabut keberkahan sehingga kita pun tidak bisa mengelola, ya, suatu tempat, suatu negeri yang kita tinggali. Kenapa? Karena Allah mencabut keberkahan di dalamnya. Apalagi ya zaman sekarang itu melakukan kezaliman, melakukan kecurangan itu kan sudah menjadi hal yang biasa. Ini kita berbicara dalil ya, bukan berbicara tentang pemilihan dan bukan pemilihan, enggak. Kita ini bukan tim sukses juga bukan, tapi ini kita berbicara dalil. Ya, kita kan saking sudah biasanya perbuatan ghish tadi, saking sudah biasanya perbuatan curang tadi, itu kecurangan itu sudah biasa. Ya, kecurangan ketika ingin menjadi pemimpin kan yang sudah nampak itu biasanya apa? Apa disebutnya itu? Pakai uang itu. Ya, uang tadi apa? Kalau bahasa kitanya sogok menyogok. Ya, money politik. Riswah.
Wah, itu risuah aja dalilnya sudah jelas. Ya, udah risuah, bohong, dusta lagi. Wah, sudah berlipat ganda memang. Dan itu sudah biasa kan orang bagi-bagi uang gitu. Apakah ini tidak mengajarkan kedzaliman kepada kita? Ya, apakah ini tidak mengajarkan kecurangan kepada kita? Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan. Wajar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dan kebahagiaan yang harusnya kita rasakan. Kenapa? Karena terjadi kecurangan itu sendiri. Ya, dan orang itu kenapa bisa ada pemimpin zalim, pemimpin curang? Karena otaknya adalah dunia. Ya, karena otaknya adalah harta. Karena otaknya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan harta, dunia, dan kemewahan, sehingga nggak pernah peduli. Nu penting mah saya jadi pemimpin, kan begitu. Terserah cara nama kumaha, kan ada yang seperti itu. Ya, pokoknya kumaha jadi pemimpin. Nah, ini Nabi sudah menjelaskan jauh-jauh hari. Ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih ada. Nabi menjelaskan kepada kita apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u akhadha malan aminal halali aminal haram. Kata Nabi SAW menjelaskan apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Nabi sampai mengatakan apa? La ya'tiyanna. Bukan ya'tina, la ya'tiyanna. Akan betul-betul datang zaman kepada kita itu. Ini benar-benar datang, akan itu pasti. Apa itu zaman? La yubalil mar'u akhadha mahlan. Akan datang zaman seseorang itu la yubalil mar'u akhadha mahlan. Mereka tidak akan pernah peduli nyari harta itu dengan cara apa. Gak pernah peduli. Aminal halal, aminal haram. Mereka nggak pernah peduli, terserah mau halal mau haram, sikat weh. Nah, itu akan ada zaman seperti itu, kata Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan itu. Apakah zaman ini sudah terjadi zaman sekarang? Sudah belum? Terjadi zaman sekarang. Orang nggak peduli lagi. Penting mah menang harta weh. Nu penting mah followersnya nambah. Ya, nu penting mah yang belanja banyak. Meskipun harus mengorbankan, menunjukkan apa? Sesuatu hal yang diharamkan. Media sosial kan seperti itu. Ya, mengumbar auratnya. Udah gitu kezaliman juga. Udah gitu juga kecurangan juga. Sudah nggak peduli lagi karena apa? Otaknya dunia di situ. Ya, mereka menganggap bahwasanya kebahagiaan itu lamun banyak uang. Mereka mengira kalau kebahagiaan itu adalah kalau punya jabatan, sehingga apa? Mereka berlomba-lomba bagaimana caranya punya jabatan. Mereka berlomba-lomba bagaimana caranya bisa memiliki kedudukan, karena mereka menganggap itu adalah sesuatu hal kebahagiaan. Padahal apa? Kita jelaskan nanti dalilnya, tanggung jawabnya besar. Ya, menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Ya, coba antum bayangkan, di sini kan ada Pak RW, Pak RT itu. Coba tanya gimana tuh ngurus RW itu? Cuman berapa kakak doang gitu. Wah, pusingnya luar biasa. Ngurus RT aja pusingnya tuh luar biasa. Bagaimana kalau kita ngurus masyarakat yang jutaan kakak kali ya? Berapa juta sekarang kita ini, Pak? Berapa juta warga kita? Jutaan lah pokoknya, Pak. Gimana coba bayangkan? Ya, apa kita nggak takut? Nah, makanya kalau orang yang sudah di otaknya itu dunia, udah nggak ada rasa takut lagi. Yang penting dia senang untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, dan untuk kelompoknya. Terserah mau dolim mau nggak, kan begitu. Nah, inilah zaman yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, la yatiyana ala nasi zamanun la yubalil mar'u akhadha malan aminal halali aminal haram. Ya, yang itu bisa jadi memang terjadi zaman sekarang. Apalagi di sini katakan apa? Al-imamul ghusyu. Pemimpin yang curang. Li riayatihi, ya, yaitu li riayatihi dzalimul jabbar. Sudah curang, kemudian kepemimpinan itu apa? Zalim. Kemudian itu apa?
Al-Jabbar. Apa Jabbar itu? Bukan nama masjid. Apa Jabbar itu? Angkuh alias sombong. Coba, curang, dolim, dan sombong terkumpul di dalamnya. Ya, maka karena kedudukan, ya, kepemimpinan seseorang itu memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, atau kedudukan yang tinggi, maka apa? Maka ganjarannya pun juga tinggi juga. Kapan? Kalau kita adil. Karena imam itu atau pemimpin itu adalah kedudukannya tinggi, ya, daripada kedudukan yang lain, maka apa? Dosanya pun besar juga. Kapan? Kalau kita tidak amanah. Ya, salah satu imam yang adil itu apa tuh pahala yang paling besar yang sering kita dengar, apa tuh ganjarannya? Apa? Mendapatkan naungan. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya tentang sebuah hadis Nabi SAW, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijelaskan yang pertama apa? Imamul adil, adalah seorang imam yang adil. Makanya apa? Kedudukannya tinggi, pahalanya pun besar juga, dan dosanya pun yang dilakukan ya besar juga. Ya, apalagi tadi ketika menjadi pemimpin, yang dipimpinnya itu bukan 1 juta, bukan 1 atau 2 juta orang aja, jutaan yang kita pimpin. Betapa banyak dosa yang harus kita pikul, apalagi kita melakukan dengan cara-cara kecurangan, ya, apalagi di dalamnya termasuk kecurangan, ya, ketidakadilan, gitu ya, yang harusnya masyarakat itu bahagia mendapatkan keberkahan, itu tidak didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena kecurangan, kedoliman, dan ketidakadilan. Ya, ketidakadilan seorang pemimpin kan banyak, gitu. Ya, ketidakadilan mungkin kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompoknya misalkan, yang menguntungkan dirinya atau keluarganya misalkan, tapi dia tidak pernah bagaimana keadilan itu bisa merata bagi warga yang dipimpinnya. Apa gitu bisa terjadi? Mungkin pasti terjadi. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan seperti itu karena apa? Ya pasti dan mungkin terjadi itu. Ya, di mana? Ya di kehidupan kita masing-masing. Padahal ketika kita menjadi pemimpin itu, apalagi kita seorang muslim, seseorang itu akan menjadi pemimpin yang terbaik di zamannya. Kapan itu? Ketika ingat dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, karena kita memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ya, menjadi seorang pemimpin, maka kebaikannya pun akan banyak juga kalau dia adil. Ya, tapi kalau dia sebaliknya, kesempatan dosanya jauh lebih besar. Ya, kesempatan kedolimannya jauh lebih besar lagi. Kesempatan adab yang sangat pedih di akhirat jauh lebih besar lagi. Kapan? Ketika mereka melakukan kedoliman dan tidak adil di dalamnya. Ya, makanya pemimpin yang baik, manusia yang baik adalah yang mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kenapa seorang pemimpin yang ghish tadi, yang melakukan kecurangan, kedoliman, itu ujung-ujungnya, ya, Allah mengambil keberkahan dan ujungnya juga akan keburukan yang lainnya. Makanya kita ingat sifat seorang mukmin itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti lebah. Ya. Seperti lebah. Kenapa itu orang mukmin itu diibaratkan seperti lebah? Kenapa? Kenapa kira-kira? Orang mukmin diibaratkan seperti lebah itu kenapa? Apa?
Kenapa? Kok orang mukmin itu nggak diibaratkan seperti papatong gitu, atau seperti apa gitu? Kenapa seperti lebah? Kenapa? Gimana? Menghasilkan madu, sesuatu hal yang bermanfaat. Tapi lebih daripada itu, madu itu kenapa menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat? Bahkan yang dihasilkan oleh madu itu kan royal jelly gitu ya, propolis, sampai ada apa namanya, obat kali ya, propolis ya, mahal kan itu kan? Ya mudah-mudahan asli kan begitu. Itu saking apa? Saking berharganya yang keluar dari lebah tersebut. Nah, kenapa orang mukmin itu diibaratkan seperti itu? Bukan hanya sekadar untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik aja. Sebagaimana lebah, kenapa menghasilkan yang terbaik? Kenapa menghasilkan sesuatu yang mahal, yang bermanfaat untuk manusia? Kenapa? Karena lebah pun mengambilnya itu dengan cara yang baik. Ya, karena lebah pun memakannya dengan sari-sari atau sesuatu hal yang baik. Gak ada lebah tejiga laleur, ya, laleur mah pasti mengambil, bukan laleur mah payare ya, laleur mah pasti mengambil sesuatu hal yang buruk-buruk kan. Tapi lebah itu cek aja secara penelitian, mereka akan mengambil dari sumber yang baik juga, sari bunga kan begitu ya, atau sesuatu hal yang baik, sehingga apa? Menghasilkan sesuatu yang baik juga, bermanfaat untuk orang lain. Lalat ngambilnya buruk, akhirnya apa? Ketika dia memberikan sesuatu hal buruk juga, ya, makan dari sampah misalkan, nempel di bala-bala misalkan, itu ngeluarin sesuatu hal yang buruk, bilatung kayak gitu-gitu kan. Kenapa? Karena dia juga mencari dengan cara-cara yang buruk. Tapi lebah kenapa bermanfaat? Kenapa orang mukmin harus seperti itu? Apalagi dia seorang pemimpin. Ya, dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik, yang ingin bermanfaat kepada orang lain, dia pun harus dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara kedoliman, bukan dengan cara-cara kecurangan, bukan dengan cara-cara kesombongan. Kalau itu dilakukan, maka yang akan disampaikan kepada orang lain pun adalah sesuatu yang tidak memiliki keberkahan di dalamnya. Karena dengan cara keburukan, yang keluarnya pun akan keburukan, alias kedoliman, ketidakadilan, karena dengan cara-cara yang buruk. Dan yang harus diperhatikan, kenapa orang mukmin itu harus seperti lebah? Bukan hanya sekedar mencari sari dari bunga yang bagus saja, enggak. Tapi apa? Lebah itu, kalau dia ngambil dari sari bunga tersebut, ketika ngambilnya itu tidak pernah merusak dari tempat yang diambilnya, enggak pernah merusak. Ya, lebah kalau ngambil sesuatu misalkan dari bunga, nah si bunga yang diambil sarinya itu ketika diambil tuh nggak dirusak juga. Kalau kita kan enggak. Ya, nah itu yang sesuatu hal yang diantara sifat seorang mukmin. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Ya, makanya wajar kalau nanti yang keluar dari sesuatu pemimpin itu kedoliman, ketidakadilan. Bisa jadi ketika dia mendapatkan kedudukan tersebut adalah dengan cara-cara kebohongan, adalah dengan cara-cara ketidakadilan, atau bisa jadi di dalamnya dengan apa? Dengan kedoliman. Ya, makanya pemimpin yang baik ya adalah anfa'uhum linnas. Mereka memiliki kebermanfaatan untuk orang lain. Kenapa? Karena itu diantara cara Allah memberikan keberkahan bagi seorang pemimpin. Yaitu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Makanya seorang pemimpin yang adil itu, seorang pemimpin yang baik itu bukan hanya sekedar memberikan manfaat kepada orang lain aja. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa, seorang pemimpin yang adil, yang tidak dusta, yang tidak melakukan kedzaliman, mereka adalah seperti, atau mereka adalah mujahid yang terbaik di zamannya. Ya, kapan seseorang menjadi mujahid yang terbaik? Adalah ketika mereka memiliki keadilan.
tidak curang, tidak bohong, dan tidak melakukan kedzaliman. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan apa? Fa idza ijtahada ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan. Ya, apabila fa idza ijtahada ra'i, apabila seorang pemimpin itu bersungguh-sungguh fi islahi dinihim, ya, bersungguh-sungguh untuk kemaslahatan agamanya, wa dunyahum, kemaslahatan yang berkaitan dengan dunianya, bersungguh-sungguh mencari kemaslahatan untuk agamanya, kemaslahatan untuk dunianya, bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan pemimpin tersebut, kana min afdali ahli zamanihi, ya, maka apa? Ia menjadi orang yang terbaik alias mujahid yang terbaik di zamannya. Wa kana min afdalil mujahidin fi sabilillah, dia itu menjadi manusia yang terbaik dan menjadi mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Kenapa? Karena pengaruhnya, kan begitu. Ya, kan beda pengaruh kita sebagai hanya sekedar pemimpin rumah tangga sama pemimpin negara, beda. Saya juga pemimpin ini, cuman pemimpin rumah tangga, kan begitu. Ya, kebijakannya beda. Dia lebih luas lagi yang memimpin negara, kan begitu. Makanya wajar ketika mereka bisa manfaatkan kepemimpinan tersebut untuk kemaslahatan agama dan dunianya, maka mereka menjadi manusia yang terbaik dan mujahidin yang paling afdal di zamannya. Siapa yang mengatakan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kenapa? Ya tadi, karena perannya yang sangat vital, ya, perannya yang sangat sentral, ya, yang di situ dia akan mendapatkan ujian apakah dia memperjuangkan haknya, apakah memperjuangkan hak manusia atau rakyatnya, dan untuk mendapatkan maslahatnya, bukan bagi-bagi kue, ya. Kalau kata istilah orang politik, pas naik itu bukan tugasnya bagi-bagi kue. Ya, kalaupun mau bagi kue harus rata. Ya, mereka yang dapat kuenya, kita yang dapat apanya? Getahna gitu ya. Padahal ya mereka yang menikmati hal seperti itu. Kemudian ya, apa yang menjadi dasar dalil yang dinukilkan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala yang menunjukkan bahwasanya pemimpin yang curang, yang zalim, yang sombong itu termasuk dosa besar, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 42, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia. Ya, dosa atas orang-orang yang melakukan dolim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi, ya, kemudian apa? Mereka itu melampaui batas di muka bumi ini, ya, bighairil haqqi, ya, melampaui batas dengan melakukan kedzaliman, maksudnya ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itu berhak atau akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, berarti menunjukkan perlakuan kedzaliman salah satu yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim, yang dusta, yang curang di dalamnya, itu yang akan menyebabkan Allah memberikan hukuman yang sangat dahsyat. Berarti apa? Hukuman yang dahsyat ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya itu termasuk daripada dosa besar. Ya, makanya dulu kita jelaskan di antara ciri dosa besar itu apa? Allah mengancamnya dengan ancaman yang berat, ya, atau di antaranya adalah menjelaskan tentang hukuman dari orang-orang yang melakukan kedzaliman itu sendiri. Makanya kedzaliman yang dilakukan oleh orang yang lemah alias bukan pemimpin itu levelnya beda dengan kedzaliman yang mereka itu memiliki kedudukan. Ya, apalagi melakukan kedzaliman itu kan nggak mudah. Mudah nggak melakukan kedzaliman? Nggak mudah juga, butuh usaha, butuh rencana,
Orang mau dolim itu punya rencana dulu, ya butuh usaha. Berbeda dengan kedoliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin, dia kapanpun bisa melakukannya. Ya, dia kapanpun bisa melakukan kedoliman itu sendiri. Makanya apa, levelnya kedoliman dengan orang biasa yang lemah dengan pemimpin, maka levelnya beda, makanya dosanya pun beda. Kenapa? Karena kedudukan mereka yang tinggi, yang mampu melakukan apapun yang dia lakukan. Ya, makanya itu yang menjadikan alasan ya yang dijelaskan oleh para ulama atau di antara dalil ya yang menunjukkan bahwasanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang itu adalah termasuk daripada dosa besar. Ya tinggal dihitung aja dosanya nanti. Ya, kali misalkan anggap saja kita itu hidup di satu negara yang 1 juta orang gitu, tinggal hitung aja dosanya, apalagi lebih daripada itu. Ya, berbeda dengan seorang pemimpin yang adil. Kan menjadi pemimpin yang adil itu susah. Ya, menjadi pemimpin yang tidak zalim itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya jangan bermudah-mudahan jadi pemimpin. Susah. Ya, kita mau adil itu ujiannya banyak. Ya, kita mau lurus itu ujiannya banyak. Ya, ujian dari kelompoknya, ujian dari pokoknya akeh gitu ya. Itu Pak ya, bahasa Jawa nih kui Pak. Pokoknya banyak ya ujiannya bagi seorang pemimpin yang adil. Kalau kata orang Jawa bukan akeh lagi, wakeh. Saking banyaknya. Ya. Kenapa? Karena orang yang menjadi pemimpin seorang yang adil itu bukan hanya sekedar surga aja. Bukan hanya sekedar mereka itu mendapatkan naungan saja. Kan ada kaidah, semakin berat ujiannya maka semakin besar pahalanya. Ini Nabi yang menjelaskannya. Ya, semakin ringan ujiannya, ya semakin kecil juga pahala yang akan kita dapatkan. Makanya kalau kita ujiannya semakin berat, ya semakin banyak cobaannya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan pintu kebaikan yang jauh lebih besar yang selama ini kita harapkan. Karena Allah menyimpan pahala yang begitu besar. Kapan? Ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian yang berat dan banyak. Ya, itu yang harus kita pahami. Ternyata apa? Saking besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada pemimpin-pemimpin yang adil, yang tidak curang, bukan hanya sekedar mendapatkan naungan, bukan hanya sekedar mendapatkan surga saja, tetapi kata Nabi SAW menjelaskan apa? Innal muqsitina ala manabira min nuril ladzina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Kata Nabi SAW, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang melakukan keadilan, ala manabira min nurin, bahwasanya mereka itu akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya, kita berada di atas mimbar yang terbuat dari kayu aja kan itu sebuah apa? Sebuah kebanggaan. Ya, kita berada di atas mimbar. Ya, mimbar kayu lah, mimbar apapun itu kan bahagia bagi kita, sebuah kenikmatan ketika bisa menyampaikan kebaikan dan yang lainnya. Apalagi ini nggak kebayang di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, ala manabir, ya min nurin, di atas mimbar yang terbuat daripada cahaya, ala manabiro min nuril ladina ya'dilun. Kenapa? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Kenapa? Karena mereka senantiasa melakukan keadilan yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, wa ahlihim wa mawullu, dan mereka juga adil bukan hanya sekadar dalam berkaitan hukum, tapi mereka pun adil terhadap keluarganya, wa mawullu, dan adil terhadap siapapun yang berada di bawahnya. Baik deh itu mah pemimpin gitu, kata siapa? Kita juga sama sebagai pemimpin keluarga, juga sama. Dolim gak kita sama istri kita? Dolim gak sama anak-anak kita? Ya, kalau itu terjadi pada diri kita masing-masing, jangan harap kita mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau itu terjadi pada diri kita, jangan harap kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Bukan hanya sekedar pemimpin negara saja, tapi pemimpin dalam rumah tangga mereka berhak untuk mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan ketika mereka adil. Dan mereka juga berhak mendapatkan hukuman yang sangat besar ketika mereka zalim terhadap keluarganya dan kepada anak dan turunannya. Sering kita nggak adil ya sama istri kita. Makanya adil itu apa artinya, Pak? Adil itu apa artinya? Gimana? Menempatkan sesuatu pada tempatnya alias proporsional. Adil itu nggak mesti harus sama kan? Iya, adil itu nggak mesti harus sama, tapi menyesuaikan dengan pada tempatnya. Ya, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Antum kalau lihat ya di Timur Tengah sana, contohnya ketika kita di Yaman itu, orang-orang Arab itu ya, meskipun mereka itu sering makan di luar ya, sering makan di luar. Makan di luar tuh bukan di teras maksudnya, ayo makan di luar di teras bukan. Sedikit ya, mereka itu meskipun makan di luar, mereka itu jarang ngontek sama istrinya, mah mau apa gitu, mah pengen apa, saya ini lagi di rumah makan ini. Enggak. Ini orang-orang mereka ini yang ana salut sama mereka itu, ketika mereka makan di luar pasti tanpa meminta mereka membawa makanan untuk anak istrinya. Kenapa? Ketika kita tanya, ya nggak etis saja gitu. Kita makan enak, istri kita ngurus anak nggak makan juga. Ya meskipun ini sesuatu hal yang sulit, kita ini ingin melakukan kayak gitu, kadang nanya dulu sama istri kan begitu, mah pengen apa gitu. Yang kita harapkan apa? Istri kita nolak. Nggak mau dibelikan apa-apa. Yang penting kan udah nanyain kan begitu. Ya, nah itu hal-hal yang memang ya yang harus tanamkan kepada diri kita masing-masing. Jadi frame pemimpin yang akan ditanya, yang berdusta, yang melakukan kezaliman, itu bukan hanya sekedar pemimpin yang berkaitan dengan negara dan jabatan, tapi memimpin di sini termasuk daripada pemimpin rumah tangga. Ya, pemimpin sebagai rumah tangga, yaitu adalah alias suaminya. Jelas sampai sini, Pak? Jelas ya, mudah-mudahan. Ya, ini baru satu dalil yang kita sampaikan ya, qadarullah ya. Ada baru saja di WA dari orang rumah, qadarullah anak-anak harus ke rumah sakit, jadi anak izin dulu ya sampai isya ya. Nanti mungkin di kesempatan yang lain mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan, diberikan panjang umur ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan dengan tema yang sama ya. Biasanya yang ngejapri anak Pak Heri, nanti temanya sama ya, kelanjutan daripada pemimpin yang adil ya, tema yang sama insyaallah. Ana mohon maaf ya yang sebesar-besarnya ya, tadi pas habis sholat baru saya buka WA, memang harus ke rumah sakit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.